rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video ini temanya adalah apa yang diharapkan dari pemilu 2024. Pada saat ini telah lolos verifikasi 18 partai politik. Partai apa saja itu silahkan simak pada layar monitor Anda. Disediakan waktu untuk kampanye selama 75 hari dibagi menjadi 18 partai. Setiap partai memperoleh kesempatan 4,16 hari kampanye. Masing-masing partai pada audien atau kepada rakyat yang sama hanya mempunyai waktu 4,16 hari. Apa yang dapat mereka tawarkan untuk Indonesia yang sangat luas? Pada saat ini mempunyai 30 provinsi. Jadi pada saat ini Indonesia mempunyai 38 provinsi. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menjangkau 38 provinsi secara serempak dalam kurun waktu 4,16 hari. Menjadi hal yang aneh bila politik tidak boleh dibicarakan di kampus dan tempat ibadah. Kampus akan menguji kualitas partai politik yang menawarkan gagasannya melalui kampanye. Tempat ibadah akan menguji akhlak personal partai yang menawarkannya. Selamat menikmati. Kampus mempunyai daya yang kredibel dalam melakukan pengujian kualitas suatu partai bagi penyelenggara negara. Mereka mempunyai SDM dan fasilitas untuk melakukan analisis terhadap kampanye sebuah partai. Alangkah baiknya bila debat capres dan cawapres dari partai politik, tim pengujinya dari kampus dan ahli agama. Mereka akan menilai kualitas dari kampanye yang dibuatnya. Pihak penguji wajib membuat publikasi resmi hasil dari penilaian melalui KPU, sehingga masyarakat mengetahui mutu dari kampanye masing-masing partai politik. Selain itu, pihak partai politik bertanggung jawab terhadap janji yang diucapkan dalam kampanye melalui dokumen yang ditandatangani oleh partai politik dan KPU. Janji ini dapat dilakukan untuk menggugat capres dan cawapres setelah jadi presiden dan tidak memenuhi janjinya. Belajar dari kenyataan yang terjadi pada Pilpres dan Cawapres sebelumnya, mereka banyak obral janji, tapi setelah menjadi presiden dan wapres, mayoritas janjinya kosong belaka, alias bohong. Rakyat memilih seorang capres dan cawapres dasarnya adalah janji yang ditawarkan. Namun setelah menjadi presiden dan wapres hanya membela yang membayar, bukan membela rakyat. Keterlibatan cendekiawan akademis dalam debat capres dan cawapres dalam pemilu 2024 akan memberikan gambaran kebenaran dalam menilai isi kampanye politik, sehingga rakyat tidak salah memilih
pepesan kosong. Karena sampai sekarang siapa yang janji manis di saat kampanye, begitu terpilih janji tersebut tidak dilaksanakan. Ternyata tidak ada punishment, ditambah tidak ada rasa malu bagi yang terpilih, bahkan menampilkan perilaku yang mementingkan kelompok dan partainya. Tentunya kepentingan pribadi tidak dilupakan. Keterlibatan pemuka agama sungguh sangat penting. Agama mengajarkan kebenaran itu sifatnya universal. Korupsi itu jahat, dapat dipahami oleh semua orang. Bila pemahaman korupsi itu jahat dinyatakan oleh pemuka agama, maka seluruh dunia akan mempunyai pengertian yang sama, karena sifatnya universal. Korupsi itu jahat dalam dunia politik, beda lagi maknanya. Bila dilakukan perdebatan di parlemen, maka korupsi itu menjadi hal biasa. Mari kita ambil contoh. Korupsi EKTP, pelakunya banyak, yang dihukum hanya satu. Mungkin dia dalangnya atau yang gampang dibidik. Pejabat yang ketangkap korupsi bukan malu, tapi malah pada gaya peace sambil mengenakan jaket tahanan. Sungguh ironis mental pejabat di negeri ini. Untuk mendapatkan dukungan dari partai politik harus ada duit yang dikeluarkan. Walaupun petugas partai mengatakan tidak ada, tentunya bagi caleg yang lolos menjadi anggota legislatif akan mencari pengembalian modal. Jabatan presiden dan wapres itu lebih tinggi mana dari rakyat? Mari kita bicarakan dengan perlahan, tapi sambil minum kopi dan roti, agar lebih santai dan nikmat. Bakal capres dan cawapres diusulkan oleh parpol. Agar lolos menjadi capres dan cawapres dilakukan verifikasi oleh KPU. Capres dan cawapres diberi kesempatan kampanye untuk promosi secara terbuka kepada rakyat di seluruh Indonesia. Rakyat memilih capres dan cawapres yang menjadi pilihannya. Agar tambah yakin, pihak parpol biasanya melakukan serangan fajar door to door, memberikan amplop berisi sejumlah uang. Dengan besaran bervariasi sesuai kemampuan masing-masing partai politik. Tindakan ini tidak boleh dilakukan, tapi berlangsung terus sampai sekarang. Jabatan presiden dan wapres itu satu periode selama 5 tahun. Dapat dipilih lagi 1 kali dengan masa jabatan yang sama dan posisi yang sama. Pada pemilihan langsung sebagai tuannya adalah rakyat. Presiden dan wapres merupakan jabatan untuk mengatur negara agar rakyat sejahtera. Bila presiden wapres tidak mampu mensejahterakan rakyat, ya jangan dipilih lagi. Jadi, di sini jelas
siapa yang menjadi bos dan siapa yang menjadi pekerja. Bosnya presiden dan wapres itu rakyat. Mereka diberi kepercayaan untuk mengelola negara agar rakyat lebih sejahtera, bukan untuk memperkaya pribadi dan partainya, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Harapan rakyat tentunya memilih presiden yang dapat melindungi hak-hak hukum, kesejahteraan sosial, dan kemerdekaan beribadah sesuai agamanya. Mempersatukan rakyat dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan justru memecah belah rakyat untuk menutupin kegiatan yang dilakukan karena bukan untuk mensejahterakan rakyat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.